Halo, tes tes. Suara Bu Gita kedengaran nggak ya? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Kedengaran apa tidak suaranya ya? Halo. Oke, kedengaran tidak ya? Ojo mat, meledos. Ojo mat, meledos. Kedengaran? Apakah sudah terdengar suara Bu Gita? Apakah sudah terdengar suaranya Bu Gita? Thank you. Oke, itu jadi yang pertama adalah faktor fisiologis tadi ya, semakin merata atau semakin strategis suatu daerah, penduduknya akan semakin banyak. Yang kedua ada faktor biologi, yaitu adanya perbedaan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Faktor budaya, yaitu kemajuan tingkat pendidikan, pola pikir yang bagus, dan pembangunan yang berkembang pesat di suatu daerah dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang terbelakang. Ini benar, kayak juga di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini termasuk pendidikannya yang sangat maju ya, jadi banyak sekali anak-anak calon pelajar dari luar pulau itu belajar di Pulau Jawa gitu. Di pulau kita juga lebih banyak kampus daripada pulau-pulau yang lain ya. Terus persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Ini benar. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau kekurangan jumlah penduduk, contohnya di Papua. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, di Provinsi Papua penduduknya sangat sedikit, bahkan paling sedikit dibandingkan dengan daerah yang lain ya. Terus lokasi Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Nah, ini juga termasuk menjadi faktor pendukung ya. Selain itu juga kota-kota besar yang sebagian berada di Pulau Jawa. Nah, itu termasuk persebaran penduduk Indonesia. Sekarang kita bahas tentang komposisi penduduk ya. Kalian bisa sambil melihat di sebelah slide-nya Budita ya. Slide di sebelah Budita ya. Komposisi penduduk. Nah, yaitu pengelompokan berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Jenis komposisi penduduk yang akan kita bahas kali ini adalah berdasarkan umur dan jenis kelamin dan juga berdasarkan tingkat pendidikannya saja. Untuk agama dan lain-lain akan kita bahas lain waktu ya. Nah, ini seperti yang ada di buku kalian. Contoh komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, ini data tahun 2010. Budita sudah bilang kemarin datanya diambil setiap 10 tahun sekali. Untuk data 2020 belum ada yang valid, jadi belum bisa Budita tampilkan ya. Ini adalah jumlah penduduk Indonesia menurut umur dan jenis kelamin. Nah, dari usia 0 sampai 4 tahun sampai 80 ke atas. Ini jumlahnya. Jadi jumlah totalnya kalian bisa lihat. Oke, ini jumlah totalnya ada 231 juta ya. Sekitaran segitulah. Kalau di buku kalian itu kurang lebihnya. Oh, hampir sama tapi beda ya. Oke. Nah, manfaat apa sih yang diperoleh dari data kalau kita melihat data komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin? Ini ada beberapa manfaat yang diperoleh dari informasi tentang komposisi penduduk. Yang pertama adalah menunjukkan jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Jadi kita dari data ini bisa tahu nih, jumlah tenaga kerja yang produktif itu umur berapa, jumlahnya berapa, dan yang non produktif itu umur berapa, kayak gitu kan. Kalau dia tenaga kerja otomatis kan antara 15 sampai 19. Kalau di Indonesia sendiri itu harus sudah lulus, paling enggak lulus SMA ya, sampai kurang lebih 60 tahun. Ini 60 tahun diambil
garis besarnya karena usia pensiun di Indonesia sendiri itu sekitar 60 tahun ya. Terus menunjukkan pertambahan penduduk secara keseluruhan maupun menurut umur tertentu. Nah, jadi ini nanti berhubungan sama piramidanya juga di negara tersebut itu lebih banyak kematian atau kelahiran di usia muda ataupun di usia tua. Dapat kita lihat dari komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin ini ya. Selanjutnya, menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ini penting. Nah, dari sini juga kita bisa tahu nih jumlah laki-lakinya, kelahiran laki-laki atau kematian laki-laki lebih banyak atau lebih sedikit dari perempuan seperti itu. Jadi kita juga bisa tahu lewat data ini gitu ya. Terus data dapat digunakan untuk memperhitungkan, mempersiapkan dan menerapkan beberapa kebijakan pada suatu daerah. Nanti kalau misalnya kematian atau kematian angka anak-anak kok lebih banyak, apa nih faktornya kayak gitu. Jadi bisa lebih mudah kita cari tahu, oh misalnya gizi buruk dan lain-lain. Oh berarti daerah ini butuh bantuan gizi yang lebih baik supaya kematian anak usia di bawah 5 tahun misalnya bisa ditangani seperti itu. Jadi dari data itu dapat digunakan untuk memperhitungkan, mempersiapkan dan menerapkan beberapa kebijakan pada suatu daerah. Itu ya. Terus selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dikelompokkan menjadi yang buta huruf, dari yang buta huruf ke yang melek huruf. Jadi melek huruf, kalau melek huruf sendiri itu dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikannya. Kembali buta huruf ini juga ada kategorinya, kategori yang memang belum bisa membaca atau sama sekali tidak bisa membaca, seperti itu ya. Nah ini komposisi penduduk berdasarkan pendidikan di Indonesia tahun 2010 berdasarkan tingkat pendidikannya ya, dari yang tidak atau belum pernah sekolah sampai yang tidak terjawab. Tidak terjawab di sini tuh tidak diketahui nih dia sekolahnya kapan. Jadi kadang tidak terjawab ini data untuk orang-orang tua yang sudah lupa sebenarnya dia itu melek huruf cuma sudah lupa karena saking lamanya dia sekolah gitu ya. Oke, terus nah dari beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah dalam rangka menaikkan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Yang pertama adalah mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perpustakaan dan buku-buku pelajaran. Ini sudah lengkap di sekolah kita sendiri, sudah lengkap lab komputer, perpustakaan, laboratorium IPA, semuanya sudah lengkap. Jadi di sekolah kita termasuk yang fasilitasnya lengkap ya. Terus membangun sekolah-sekolah baru di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Ini juga benar. Kalau di TV-TV di daerah timur masih banyak sekali siswa yang harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai sekolah. Jadi diharapkan nanti bisa bisa lebih banyak sekolah supaya siswa itu kalau mau sekolah itu tidak perlu menempuh jarak yang jauh seperti itu ya. Terus mencanangkan program wajib belajar. Di kita dulu zaman Budita wajib belajar 9 tahun, kalau sekarang kok kayaknya 12 tahun ya. Terus menambah dan meningkatkan kualitas guru. Ini kalau sekarang sendiri itu sudah banyak. Jadi meningkatkan kualitas guru melalui program-program pembelajaran untuk guru juga. Terus memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi atau bagi siswa yang memerlukan bantuan. Ini juga sudah banyak, pemerintah sudah memfasilitasi beasiswa banyak sekali. Jadi nanti kalau kalian mau melanjutkan pendidikan itu lebih banyak atau bisa lebih mudah seperti itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Budita sampai di sini. Akan kita lanjutkan minggu depan hari Jumat jam pertama. Terima kasih untuk hari ini. Selamat weekend, semangat pembelajaran meskipun weekend tetap semangat ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.